Jaksa Agung naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonis lebih ringan dari tuntutan JPU dengan alasan sopan dan punya tanggungan keluarga gitu. Kembali 7 terpidana tetap dihukum penjara seumur hidup. Wow, ini ya buat orang kecil nih. Iya. Tolak, tetap seumur hidup. Itu nggak ada pertimbangan-pertimbangan. Kasus korupsi timah 300T, hakim katanya belum pernah dihukum, sopan dan tulang punggung keluarga. Mengabarkan bahwa tidak ada lagi PK kedua untuk kasus yang sama, Mas. Ya, itu dia. Kok kecelakaan tunggal sampai hebat, Ya. tapi HP nggak kenapa-kenapa. Harusnya kan dia jatuh terus. Nyomang Santai People. Akan pegangan bersama Nyonyo dan Mamang si Abu yang semenjak gak masuk kabinet Bobi Kartanegara jadi ogah-ogahan syuting dan Pak Kuna lagi geragotin es batu, dua topi mangkok In here always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan Cengklung. dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi Silakan dicengkling. Yo, Yes. akhir tahun nih, Mm-mm. malam tahun baru nih. Ini Bambang tadi punya ide gitu. Gimana kalau kita nge-up hal yang banyak disuarakan oleh teman-teman netizen, teman-teman Santuy People terkait putusan akhir tahun yang terlalu cukurukuk wow gitu kalau dibandingkan ketika putusan itu untuk koruptor besar seperti apa, ketika putusan itu untuk rakyat kecil seperti apa gitu. Memang mau compare dengan kasus 300T dengan kasus Vina Cirebon yang terlalu jomplang putusannya. Tolonglah ya. Aduh. Ini pertama meluncur dulu deh. Just. Ninyo. Ya. Pertama Mamang buka dari merdeka.com nih 54 menit yang lalu. Captionnya peringatan Prabowo tegas Harvey Muiz bisa dibui 50 tahun. Helena Lim cuma 5 tahun gitu. Pokoknya dengerin, perhatikan narasi yang disampaikan oleh voice overnya ya. Ya. Selain video dari Pak Prabowo-nya nih ya, ceki-ceki. Play. Presiden Prabowo Subianto menyoroti vonis ringan koruptor yang mengakibatkan kerugian ratusan triliun uang negara. Bahkan, Prabowo memerintahkan Jaksa Agung untuk melakukan banding terhadap vonis 6 tahun 6 bulan terhadap terdakwa kasus timah Harvey Muiz. Menurut Prabowo, atas perbuatan Harvey Muiz dinilai layak dipenjara selama 50 tahun. Hal itu disampaikan Prabowo saat berpidato di acara Musrembang Nasional 2024 di Gedung Bappenas Jakarta pada Senin kemarin. Dan saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah. Terutama juga hakim-hakim ya, vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong Menteri Pemasyarakatan ya, Jaksa Agung naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Berselang beberapa jam pernyataan Prabowo itu, Majelis Hakim menjatuhkan vonis terhadap terdakwa kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah, Helena Lim. Helena Lim yang dikenal sebagai Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, divonis 5 tahun penjara dalam kasus pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah tahun 2015-2022. Vonis itu lebih rendah dari tuntutan jaksa. Helena Lim sebelumnya dituntut pidana selama 8 tahun penjara, pidana denda 1 miliar rupiah subsidi 1 tahun kurungan, serta pembayaran uang pengganti 200 miliar rupiah subsidi 4 tahun penjara.
Selain pidana penjara, Helena dikenakan pidana denda sebesar 750 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Dalam menjatuhkan vonis, majelis hakim mempertimbangkan hal meringankan Helena yang belum pernah dihukum sebelumnya, merupakan tulang punggung di keluarga, berlaku sopan dan menyesali perbuatannya. Aduh, dari belakang dulu ya, kalau kata Pak Mahfud mah nggak ada terdakwa yang nggak sopan. Iya. Tolonglah. Terus kalau tulang punggung banyak juga terdakwa yang tulang punggung, tapi dia. ini tolonglah. Ini loh yang bikin teman-teman netizen wadididau gitu ya menanggapnya. Presiden sudah memberi himbauan pun beberapa jam kemudian tetap Iya. Iya itu. tolonglah. Ini Ya. pemimpin negara loh Yang udah. sudah memberikan himbauan gitu kasarnya. Iya. Kalaupun gue memberatkan nih tak gitu kan, udah gue dapet himbauan gitu kan, Iya. untuk dilihat nih kalau sudah jelas, tolong vonisnya yang bener gitu, ya enggak? Kalau Iya. kita compare nih, aduh, aku akhirnya baru mengerti gitu ya, pantesan Pak Mahfud ngomong adalah pernyataan Pak Mahfud gitu. Terus juga kemarin lagi ramai soal admin Gerindra yang akhirnya sempat speak up gitu, karena dikritik. Pokoknya terkait putusan kok nggak ada apa namanya, nggak ada respon gitu terkait putusan apapun itu ya. Ya. Dijelaskan kalau ya gue cuma sekedar admin partai gitu. Kalau soal putusan mah bahkan presiden pun tidak bisa mengintervensi. Semua ada di tangan hakim. Mau hakim pengadilan negeri, pengadilan tinggi atau hakim MA gitu. Dimana kalau kita ngelihat ya baru beberapa jam setelah himbauan, Iya. peringatan tegas gitu ya, tetap atuh tolonglah ini gimana atuhnya. Iya, jadi gimana ya rakyatnya jadi bingung juga gitu, Mang. Maksudnya ini presiden udah menghimbau gitu kan, tapi nggak didengerin. Gimana yang lain gitu? Pemimpinnya aja nggak didengerin gitu. Iya, yang satu 6,5 tahun 300 triliun, Iya. yang ini nggak tahu nih, pokoknya ikut turut membantu juga 5 tahun juga. Nah yang satu lagi kalau netizen membandingkan itu, ada yang karena based on kesurupan kalau kata teman-teman netizen mah ya, Iya. itu seumur hidup. Mm. Bahkan sudah melawan dengan PK dengan bukti seterang itu masih tetap seumur hidup. Kan ya tolonglah. Aduh ini teh aku gimana atuhnya, tolonglah. Nih kalau Iya. kita compare dengan putusan untuk rakyat kecil meluncur. Cus. Nih Iya. ketimpangan akhir tahun ya. Kalau tadi putusan untuk koruptor yang korupsi merugikan negara 300 triliun gitu ya. Heeh. Kalau ini untuk apa ya? Rakyat kecil, kuli bangunan korban kesurupan gitulah ya. Perbedaannya tolonglah dari Kompas TV ceki. Play. Pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 dengan putusan yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana. 5. Pertimbangan majelis hakim dalam menolak permohonan PK tersebut antara lain tidak terdapat kekilapan yudek fakti dan yudek yuris dalam mengadili para terpidana, dan bukti baru atau novum yang diajukan oleh terpidana bukan merupakan bukti baru sebagaimana ditentukan dalam pasal 263 ayat 2 huruf A KUHP. Dengan ditolaknya permohonan PK para terpidana tersebut, maka putusan yang dimohonkan PK tetap berlaku. Kepanitraan Pidana Umum Mahkamah Agung setelah perkara diminutasi akan segera menyelesaikan proses administrasi perkara para terpidana dan setelahnya akan mengirimkan kembali kepada pengadilan pengaju, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cirebon, dan kepada masyarakat dapat mendapatkan salinan putusan dengan cara mendownload di direktori putusan Mahkamah Agung. Itu perbedaannya Santuy People. Di akhir tahun ini kita sajikan sebuah ketimpangan ya, yang menurut teman-teman netizen itu sangat wadididau gitu perbedaannya ya. Yang satu lebih rendah tuntutannya dari jaksa penuntut umum ya. Enggak, yang dua salah maaf. Terus yang ini
ditolak dengan alasan tidak adanya Novum? terus novumnya bukan novum Iya. gitu kan, terus tidak adanya kehilapan hakim gitu. Udah kayak gitu tuh yang bikin aku gemes tuh, salinan putusannya lumayan alot dikirimnya gitu. Yang tadinya mungkin bisa paling maksimal seminggu kali ya, biar bisa diproses lagi, diolah lagi oleh tim, nyusun strategi, terus teman-teman media juga bisa mengolah lagi, ngejaga viralitas untuk proses berikutnya gitu. Ini sampai tanggal 31 pun tadi aku ngecek belum ada. Ya nggak tahu ya, mungkin mamangnya yang on ngeceknya gitu jadi nggak nemu gitu. Tapi setauku dari info-info penasihat hukum pun belum ada, memang belum turun gitu. Iya, tapi emang Ah, ngelihat video yang pertama tadi, Nyonyo jadi gimana ya? Jadi makin pesimis gitu. Karena ya maksudnya gini, kan kemarin-kemarin kayak netizen, keluarga 7 terpidana itu kan minta tolong ke Bapak Presiden gitu kan, buat ngelirik kasus ini nih biar diproses gitu kan. Tadi udah Ya. menghimbau gitu tapi enggak ya kan direspon. admin Gerindra udah ngasih tahu itu lembaga independen yang nggak bisa diintervensi gitu. Iya itu. Tapi makanya- lucunya gini loh, poinnya itu di awal itu ada pertimbangan tulang punggung, sopan selama persidangan. Kalau aku mau compare ya, setauku loh ya, semua 7 terpidana tulang punggung pada Iya. saat itu kan. Mm-mm. 8 terpidana oleh tulang punggung pada Iya. saat itu ya. Terus dibilang berlaku sopan, dah pasti sopan, gak ada yang mungkin terdakwa datang ke persidangan petantang petenteng, bro Kim gitu, gak mungkin kayaknya mah. Iya. Aduh, tolonglah ya, perbedaan. Gimana ya Allah. Ditambah lagi terus beberapa hari, minggu 2 minggu mungkin ya setelah putusan, ada kabar kan dari MA yang katanya PK cuma bisa sekali. Makin getar-ketir kan. Iya. Bahkan ini sempat dibahas juga sama Bang Reza Indragiri meluncur. Cus. Nih Nyo, Iya. di posting sama kita dari TikTok aja ya biar bisa ngeliat komennya langsung dari Asfa.Aryan. MA bilang PK 1 kali saja. Nasib 7 terpidana game over, tanda tanya. Kasus Vina part 2 nih dari Reza Indragiri, tanggapannya Ciki-Ciki. Play. Kali Mas ada dari MA katanya mengabarkan bahwa tidak ada lagi PK kedua untuk kasus yang sama, Mas. Ya, itu dia tuh. Itu gimana penjelasan, Mas? Ya, kita pernah diskusi bahwa ingat saya MK Mahkamah Konstitusi pernah mengatakan kan bisa berlanjut PK berikutnya. Betul. Nah, itu hak setiap orang untuk memperjuangkan statusnya ketika dia meyakini bahwa ada proses penegakan hukum yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Kurang lebih seperti itu. Tapi dari sisi ada perdebatan yang mengatakan kalau begitu logikanya kita tidak akan pernah mencapai titik kepastian hukum. Kalau tidak ada kepastian hukum, bagaimana pula kita akan bicara tentang kemanfaatan, apalagi keadilan. Masuk akal juga sih. Gitu. Karena kita ingin semuanya kan tuntas, ada kepastian hukum. Tetapi tidak bisa juga kita pungkiri dalam situasi penegakan hukum yang dipandang sekian banyak pihak dalam situasi morat-marit seperti sekarang ini, diksi kepastian hukum pun memunculkan ketidakpastian gitu akhirnya. Kalau PK dikunci tidak boleh lagi ada, ya praktis game over. Kecuali gerasi itu tadi. Jadi katanya MK yang sempat membuat jalur biar bisa berkali-kali, tapi di debat gitu, entah di debat sama siapa, entah sama MA atau sama siapa gitu. Ibaratnya aturan yang dibuat dari MK itu. Jadi MK Mahkamah Konstitusi yang aku tangkap ya barusan ya, yang mengizinkan untuk bisa beberapa kali gitu. Karena itu kan memang upaya atau usaha dari apa ya ibaratnya ya, terpidana untuk mencari keadilan gitu kan. Iya. Tetapi tadi bisa didengar kan ada perdebatan yang nggak tahu siapa yang ngedebatnya, apakah MA atau apa gitu. Dengan alasannya kalau kayak gitu mah nggak ada kepastian dong, nggak ada titik finalnya gitu. Masuk akal. Tapi alih-alih nyari kepastian dengan hanya sekali aja gitu kan, yang akhirnya berhenti di ketidakpastian. Betul. Kalau kayak ini kan ketidakpastian. Betul. Sedangkan kalau kita secara logika ya Mang ya, buat mastiin suatu hal itu harus lebih dari sekali gitu kan. Tapi nggak tahu, nggak ngerti. Kalau aku komparasinya gini, Hakim Prapeka yang di Pengadilan Negeri Cirebon itu dari gestur, dari semua-muanya
Itu mah aku yakin kalau putusannya mereka yang mutusin pasti dikabulkan. Dari gestur mereka mengizinkan Dede gitu, mereka mengizinkan untuk pemeriksaan setempat gitu, persidangan setempat gitu kan. Tapi ya balik lagi, jadi nggak pasti karena pemutusnya majelis hakim yang berbeda gitu, dan ternyata ditolak mentah-mentah gitu. Semua novum amunisi yang digunakan angus-angusnya. Bahkan Bang Reza Indragiri pun sampai bingung kan, kalau dipatok cuma sekali ya game over ini. Iya. Santi people, tolonglah nih, akhir tahun kita dikasih PR yang cukup bikin kepala nyut-nyutan ya. Ditambah ini aku tadi ngeliat postingan di TikTok nih ya. Kan kekisruan, kalau jadi kita nanti lengkap ya. Sekarang ke 7 terpidana dulu ya, yang masih di dalam ya. Kalau kita ingat-ingat, kekisruan ini berawal dari meluncur. Ini dia idola santuy people ya. Jadi akun TikTok Sakir Danu Tunggal Takut CCTV apa ya, membalas komenan dari Ana Muarofah. Inilah biang keroknya, dibalas dengan video. Videonya apakah? Nah, ini katanya awal mula perubahan dari Laka menjadi peminihin yang sampai sekarang menyebabkan 7 terpidana kasus Vina ini ada di dalam yang entah tahu gimana bisa keluar atau enggak tahu. Ceki. Play. Mbak atau keluarga tahu dari siapa bahwa ini pembunuhan? Saya 3 harinya saya ngambil HP adik saya di Kapolsek Talun. Itu HP itu posisinya masih utuh, masih bener. Masih utuh? Nggak retak, nggak rusak gitu, enggak. Dia masih jalan HP itu. Oke, masih berfungsi. Terus saya berpikirnya gini, kok kecelakaan tunggal sampai hebat, tapi HP nggak kenapa-kenapa. Harusnya kan dia jatuh terus pecah atau gimana kan harusnya ya. Tapi kok ini enggak. Dari situ saya mulai bertanya-tanya. Mamang potong gemes banget. Harusnya kan terjadi enggak? Harusnya nanya ke Pak polisi. Ini HP ditemuin di mana kok nggak retak gitu? Oh iya di bagasi ini. Nah kan kalau kayak gitu mah enjoy life ya. Itu dia. Soalnya kan kemarin dari Pak Suroto sama mantan istrinya bilang ada 2 handphone hitam dan jaket hitam di bagasi motor almarhum Eki gitu. Jadi harusnya loh, kok ini nggak retak? Harusnya kan kalau kecelakaan kebanting kemana harusnya rusak gitu ya, harusnya nanya. Apalagi katanya kan di dalam motor ada jaket ya. Kan buat peredam juga tuh, maksudnya ada yang melindungi lah setidaknya gitu, kalaupun kegoncang-goncang gitu kan. Iya, jadi Mamang gemes tadi mengomentari harusnya ya nanya gitu, karena menyadari bahwa gue bukan expert di bidangnya nih, jadi gue nggak mau berasumsi menyimpulkan sesuatu dulu deh. Jadi harusnya nanya gitu. Iya itu. Maksudnya itu kan juga logika sederhana gitu ya. Kalau misalnya Pak ini HP-nya ketemunya di mana gitu. Kok nggak retak? Iya. Kok nggak rusak? Harusnya kan. Jadi jangan bergumul di sini, tapi ditanyakan sama expertnya gitu. Lanjut lagi. Itu Mbak datang sendiri ke sana sendirian? Saya kakek bapak. Oke. Lalu mulai berpikir, kok katanya kecelakaan, tapi utuh handphonenya. Tapi utuh HP-nya. Lalu dugaannya apa? Terus saya tanya lagi kan, kalau motornya si Eki di mana, Bah? Saya bukalah si motor tuh. Kan? Motornya pun nggak pecah, nggak apa. Waktu Mbak dan keluarga ke Polsek Talun, di sana ketemu siapa? Saya lupa ya namanya. Jadi di situ ada polisi yang lagi duduk di meja 2 orang. Saya bilang, Pak, saya perwakilan dari keluarga almarhumah Vina. Saya kakaknya, saya mau ambil HP korban. Itu polisi nyediain HP itu 3 apa 4 saya lupa itu. Yang mana? Oh ini yang ini. Ini yang lainnya siapa? Saya nggak tahu. Jadi pada saat kedatangan ke Polsek itu sudah mulai berpikir tentang kemungkinan-kemungkinan yang lain gitu. Iya. Pertanyaan saya berikutnya nih Mbak. Mulai kapan Mbak dapat info, berarti diucapkan orang atau ditunjukkan surat oleh orang bahwa ini adalah pembunuhan? Saya nggak ditunjukkan surat atau enggak. Tapi diucapkan? Ya, melalui telepon. Oleh? Bapaknya Eki. Bapaknya Eki? Ya. Kapan itu? Masih ingat nggak? Maksud saya, ya katakanlah almarhumah berpulang hari ini, terus dikontak oleh Jadi saya tuh Pak 3 Rudiana. hari ngambil HP,
Terusnya kan malamnya si temennya itu yang kemasukan. Sebentar. Pada hari yang sama temennya kerasukan. Iya, tapi malamnya itu jam Siapa 1 namanya? malam. Linda ya? Linda. Ya, Jadi tapi- pada hari itu Linda kerasukan. itu Nah, hari jam 1 itunya malam. dipastikan dulu tuh kapan sejak kematian itu. Begini, oke. Jadi almarhumah Berpulang di berpulang 27 27 Agustus 7 Dimakamkan kan 2016. 28. Ya. Dimakamkan 28. Itu kerasukannya tanggal berapa? 28 3 hari 28. 30 apa 31 lah. Oh, beberapa hari Ya, kemudian. setelah dimakamkan itu kan 3 harinya Iya. tuh. Berarti saya mundur dulu boleh ya? Tentang temannya ini namanya siapa tadi? Yang Linda. kemasukan Linda. Linda. Linda pernah ke sini? Kalau saya bilang dia pernah ke sini atau enggak saya juga lupa, Pak. Cuman Berarti sebelum kejadian itu ada temennya almarhumah adik saya itu datang ke sini 2 orang. Yang satu gemuk, yang satu kurus. Cuman kalau yang gemuk itu suka sampai depan pintu kalau yang gemuk. Nah kalau yang kurusnya itu dia diem di motor. di situ Ya, nggak mau turun maksudnya. enggak. Cuman saya sepintas itu lihat badannya memang kecil seperti Itu Linda ya. itu Linda. Ya saya tidak tahu karena dia Oke. posisinya nunduk. Oh, Tapi nunduk. badannya itu sama kecil. Nah, pertanyaan saya begini. Emang seneng asumsiin. Selama almarhumah masih ada, Linda ini teman akrabnya bukan? Saya nggak tahu Nggak juga. tahu juga. Oke. Karena kan yang saya bilang dia tertutup semenjak Hmm. SMA itu dia tertutup, Pak. Jadi Linda ini siapa? Sekolahnya di mana? Tinggalnya Nggak di tahu, mana? Keluarga nggak nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Tahu ya semenjak ditelepon sama abangnya, Hmm. rumahnya pun tahunya semenjak ditelepon sama Nah. abangnya. Kembali ke yang saya tanya tadi nih Mbak. Maaf ya, kata pembunuhan itu berarti Mbak dan keluarga dapat pertama dari Baru dia. Pak Rudiana. Ya. Terus siapa lagi orang yang pernah mengatakan atau mengucapkan kata Iya sih. pembunuhan itu? Nggak ada Hanya lagi. Pak Rudiana. Tapi memang mungkin karakternya gitu seperti yang suka menyimpulkan sesuatu gitu walau sangat jauh dari kata pasti gitu analisanya tuh iya, kan. iya. Tadi terlihat tadi kan yang menyimpulkan sepertinya ini Linda gitu karena badannya kecil-kecil gitu. Mm-mm. Mirip sama yang di video atau kayak gimana. Padahal kan kalau aku sih nggak berani karena balik lagi aku belum melihat Linda secara langsung Iya. gitu. Terus ada orang yang badannya mirip-mirip. Terus aku berani menyimpulkan itu Linda gitu. Ya tapi memang mungkin itu karakternya suka menyimpulkan ya walaupun materi untuk dianalisisnya kurang dari cukup gitu. Iya, maksudnya kan orang yang kecil juga nggak cuma 1 atau 2 orang gitu, Nyonya banyak. kecil ya. Iya. Nyonya kecil, Abu kecil, Pakun kecil. Tapi lucunya nih sampai akhirnya dibuat simpulan sama kreator TikTok yang ngeposting ini. Jadi penyebabnya adalah handphone yang utuh Mm-mm. plus acara kesurupan Nah, plus ditambah apes. Karena apa? Ketemu Karena ketemu aib gitu. Jadi 3 rangkaian itu yang akhirnya kalau kita flashback di 2016 itu menjadi ini menurut versi netizen ya, mohon maaf ya, menurut versi netizen, pendapat netizen kita kaum awam gini kan. Mm-mm. Ya ini yang akhirnya menjadi landasan fondasi untuk membuat sampai nggak sampai hati aku ngomongnya pokoknya gitulah yang efeknya sampai sekarang masih di dalam gitu Iya. dimana hitungannya 3 dari 7 yang ada di dalam tuh sudah kehilangan orang tuanya. 1 Jaya kan prosesnya pada saat sebelum viral ya kehilangan dua-duanya ya. Mm-mm. Terus tambah Sudirman, ditambah yang kemarin baru banget itu Hadi gitu Iya. kan. Ya inilah ketimpangan gitu. Ya tolonglah ya. Jadi bisa aku cerna nih ya dari sini ya. Untuk orang-orang gede mungkin akan banyak pertimbangan yang meringankan Ya. gitu. Kalau untuk orang-orang kecil sepertinya kayak tidak, ini tidak bisa meringankan. Ini tidak bisa jadi pertimbangkan. Justru pertimbangan-pertimbangan yang wadididaw yang dijadikan untuk memberatkan atau seperti apa nggak ngerti ya. Mm-mm. Jadi kesimpulannya buat orang kecil jangan bermasalah sama hukum. Iya. Tolonglah Itu kata Pak ya. Mahfud juga ya kan? Iya, tolonglah. Sekarang kita ke next ya. Cus. Ninyo, Ya. kalau kita compare di 16 Desember ya saat ada postingan dari CTD Insider ya, putusan akhir kasus Vina Cirebon, MA tolak peninjauan kembali 7 terpidana tetap dihukum penjara seumur hidup. Wow, ini ya buat orang kecil nih. Iya. Tolak tetap seumur hidup. Itu nggak ada pertimbangan-pertimbangan. Kasarnya gitu kan. Kalau kita nextnya di 7 hari yang lalu dari CTD Insider juga ada postingan Harvey Muiz divonis 6,5 tahun penjara. Vonis lebih ringan dari tuntutan JPU dengan alasan sopan dan punya tanggungan keluarga gitu.
Jadi intinya nih ya mungkin ya nggak tahu ya, selama sopan dan punya tanggungan keluarga itu korupsi sekian ratus triliun tuh ya cuma 6,5 tahun Mm-mm. gitu. Bahkan ini banyak sampai dijadikan parodi konten di Iya, TikTok. heeh. Diskon hukuman akhir tahun Hmm. lah, ada yang membedah 300 T 6,5 tahun kalau sekian cuma sebulan lah gitu, yang digeruduk komen-komennya oleh teman-teman netizen gitu ya. Heeh. Bisa dibaca sendiri lah, santuy people gitu. Nextnya Cus. ada Pak Prabowo sebagai presiden yang menyindir, menghimbau ya secara tegas gitu ya Mm-mm. kepada hakim yang memberi hukuman ringan ke koruptor gitu kan, ratusan triliun tuh harusnya vonis 50 tahun. Kalau jadi hakimnya dapat lampu hijau dari presiden gitu kan. Iya. Wah, kebeneran nih. Gue emang pengen gedek banget nih, pengen hukum koruptor nih Mm-mm. kan. Tak, harusnya dibikin. Iya. Ternyata beberapa jam kemudian meluncur Cus. yang ini yang tadi dibilang oleh Merdeka.com, muncul vonis berikutnya di case yang sama. Vonis 5 tahun penjara Helena Lim kasus korupsi timah 300 T. Hakim katanya belum pernah dihukum, sopan dan tulang punggung keluarga. Nih kurang ajar komennya nih. Prius, sopan sejak kapan menggunakan uang rakyat secara diam-diam bisa disebut dengan sopan? Iya, aku setuju sama Fril karena kalau dari kacamata Fril ini aku mau coba tebak ya. Mm-mm. Lihat sopan enggaknya tuh pada saat dia melakukan sesuatu itu, Iya. bukan pada saat ketahuan dan dihukum. Karena pada saat ketahuan dan dihukum Ya, mah pasti sopan si pasti. Pakur aja sopan. Iya. Habis ketahuan ngelecetin wallpaper, pas mau dihukum sopan Iya, gitu. mantep. Iya, si Pakun. Pakun. Nengok lagi. Ini kalau soal ketimpangan perbedaan hukuman antara rakyat kecil versus koruptor ini sampai Om Ded bersuara loh, meluncur. Cus. Ninyo Ya. sambil menunjukkan otot-ototnya nih ya dengan caption kalau kisahnya gini mau jadi koruptor enggak kira-kira ceki-ceki. Play. Gue punya pertanyaan ya. Seandainya lu merugikan uang negara ratusan triliun, itu udah pastilah kalau merugikan uang negara ratusan triliun, setidak-tidaknya yang masuk ke diri lu sendiri paling dikit 5 triliun aja ada lah gitu ya. Anggaplah 5 triliun gitu. So, let's change it. Lu dapat uang 5 triliun. Oke? Dengan resiko di penjara 6,5 tahun. Mau nggak lu ambil? 5 triliun? Iya. Ada uang 5 triliun nih di dalam penjara. 6,5 tahun. Will you be the corruptor? Or not? Pasti pada ngambil, anggapnya itu 6,5 tahun kerja ke luar negeri, kerja Iya. kemana gitu anggapnya ya. 5 triliun tau gitu 7 terpidana kasus Vina harusnya jangan jadi kuli bangunan, jadi maling duit rakyat aja. Iya. Tolonglah ya. Pengorbanan cuma 6,5 tahun di Iya, penjara gitu kan. Dapat uang banyak. Ya siapa yang nggak mau? Ini jadi kalau kuli bangunan malah kayak begini Iya. jadinya. Iya ya. Aduh, tolonglah, ketimpangan bikin mumet kalau kayak gini mah ya. Sumpah nih teman-teman netizen lagi pada akhir tahun harusnya enteng ya, Iya. liburan gitu ya. Tapi diberikan PR yang sebegininya gitu. Sampai harus mengawal ketidakadilan, ketimpangan hukum dan segala macemnya gitu kan. Mana momennya pas banget dikeluarinnya di akhir tahun, di mana mungkin banyak teman-teman netizen yang tidak bisa terus fokus mengawal kan, ada yang liburan, ada yang ini, ada yang itu. Ya bisa banget bisa. Sumpah Mang, sepanjang tadi awal video gitu ya, aku kayak sampai mikir ini harus kayak gimana lagi sih biar bisa adil Biar hukumnya, balance ya. Iya, duh gimana, harus kayak gimana sih gitu. Gimana? Satu people gimana? Ini juga parah nih, nextnya meluncur. Cus. Nih ada lagi kemarin dari CTD Insider ya. Pemprov Jakarta akui Harvey Muiz dan Sandra Dewi masuk peserta PBI BPJS Kesehatan katanya ya. Nih, tolonglah ya. Selain ngambil duit rakyat, ngambil jatah juga ya. Aku nggak ngerti pokoknya gimana. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengkonfirmasi bahwa terpidana terdaftar sebagai peserta penerima bantuan iuran
peserta penerima bantuan iuran. Berarti maksudnya iurannya didiskon gitu kan ya, Mang? Dibayarin negara Semuanya. sepertinya ya. Mohon maaf kalau salah, mungkin some people yang memang berkecimpung di bidangnya bisa bantu jelaskan. Tapi di sini kalau aku tangkap seperti itu ya, dalam program BPJS Kesehatan sejak 1 Maret 2018 dan selama itu pula iuran keduanya Oh, iya. ditanggung oleh APBD. Full berarti, Mang. Anjir. Tolonglah. Coba bayangin, 7 terpidana itu bayar sendiri tuh. Iya. Kasus pidana 7 terpidana bayar sendiri iuran BPJS ya itu. Ini penerima bantuan. Aduh ya, dikonfirm lagi sama Pemprov, dikonfirm tuh. Akui HP MUI masuk peserta PBI. Oke. Geleng-geleng kan? Aku tidak bisa berword-word, Mang. Iya, itu dia. Ya, inilah ya, sengaja memang simpen di akhir tahun ya biar menutup 2024 dengan tamparan keras ya, bahwa ada case yang jomplang gitu. Tolonglah ya, komennya apa sih, penasaran aku. Ini nih, HSN. Iuran BPJS Sandra Dewi 42.000 ditanggung APBD DKI sejak 2018. Oke, disuruh ngitung ya. Nggak pakai juga, mereka pastinya punya asuransi mahal, mana mau mereka antri nomor BPJS. Iya, cuman kan di sini poinnya adalah iurannya harusnya bisa disalurkan, dioper 2 orang yang lain Iya, gitu betul. kan. Kan wajib ikut BPJS, nggak bakal dipakai sama mereka sih. Iya, harusnya maksudnya pakainya yang bayar gitu. Iya, bukan ditanggung negara berarti kan Iya, ya, Mang? ini tuh maksudnya iurannya aja, iurannya ditanggung negara gitu. Iya. Gitu. Kalau punya BPJS memang wajib gitu. Cuman ya bayar sendiri itu loh. Ini kan dibayarin negara berarti. Ya, harusnya bisa dioper ke 2 orang lain Yang gitu. benar-benar membutuhkan. Tolonglah ya pokoknya mah ya. Ya gitulah pokoknya mah. Mumet kan akhir tahun ini ya, semoga nanti di Januari aku sih pengen buru-buru masuk ke masa kerja lagi ya. Ini kan sekarang lagi masa liburan ya. Biar menunggu salinan putusan dari kasus Vina terus. Oh iya, ini belum nih sama kejelasan terkait ini yang 300T nih, katanya sih karena tadi udah dapat himbauan dari Pak Prabowo, pihak Kejagung mau banding gitu. Nih kita lihat tuh kalilas yang meluncur. Ninyo, Ya. dari Kompas TV, Kejagung respon Presiden Prabowo soal vonis ringan HP MUIS, kami sudah lakukan banding, ceki-ceki. Play. Nah, dari pihak Kejagung sendiri rencananya mau ada banding itu gimana Pak? Langsung aja ya. Baik, terima kasih. Terkait dengan pernyataan Bapak Presiden, tentu ya kita sangat mendukung ya apa yang sudah dinyatakan oleh beliau, dan kami sangat responsif terkait dengan pernyataan beliau ya, pernyataan Bapak Presiden yang menyatakan bahwa vonis ya, atau putusan pengadilan terkait dengan terdakwa HM yang masih sangat begitu ringan dibanding dengan tuntutan yang disampaikan oleh penuntut umum. Oleh karenanya kami berkomitmen dan sesungguhnya kami sudah melakukan upaya hukum ya, melakukan banding dan sudah didaftarkan di pengadilan, dan saat ini jaksa penuntut umum sedang fokus dalam rangka menyusun butir-butir atau poin-poin dalil-dalil yang terkait dengan memori banding. Nah, memang kami berkomitmen walaupun barangkali salinan putusannya masih kita tunggu, tapi karena ada catatan persidangan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum, maka itu juga bisa kita jadikan sebagai pedoman ya, sebagai dasar untuk menyusun dalil-dalil yang kita sampaikan. Karena kita tahu bahwa dari sisi stakmat yang diajukan bahwa penuntut umum menuntut yang bersangkutan 12 tahun tapi hanya diputus dengan 6 tahun 5 bulan ya, 6,5 tahun ya. Oleh karenanya sekali lagi kami sangat mendukung apa yang disampaikan beliau, dan kita responsif melakukan upaya-upaya untuk banding terhadap itu. Oke, sepertinya jaksa atau Kejagung itu akan melawan balik ya gitu ya, terkait putusan yang kemarin yang dinilai oleh masyarakat, teman-teman netizen, bahkan nilai oleh Bapak Presiden pun terlalu ringan ya. Tapi balik lagi kalau kita ngelihat nih ya,
dari sisi yang bisa banding nih, sisi kejaksaan, sisi pengacara nih bisa mengajukan banding, nggak terima, bisa segala macam proses bawa fakta segala macam. Tapi endingnya yang pemutusnya ini nih yang nggak bisa, yang apa ya? Aduh, tolonglah ya. Kita berkaca dari pembelajaran PK kasus Vina banget nih. Endingnya kalau yang mutus ini tetap ya udah beratin aja jadi 7 tahun nambah 6 bulan gitu, apa seperti apa nggak ngerti. Yang jelas mungkin ya kalau admin Gerindra bilangnya bahkan sekelas presiden pun tidak bisa mengintervensi gitu kan ke hakiman gitu. Mungkin ini mah mungkin dari kacamata awam kita sebagai netizen kali, mungkin masyarakat netizen bisa kali ya minimal disemprot gitulah biar apa namanya, biar lurus itu iya enggak, jangan enggak jadi iya jadi enggak gitu, tolonglah ya. Yang jelas tugas netizen bener-bener nih berat banget ya, berat banget. Menyambut 2025 teman-teman netizen nih dengan tugas yang sangat berat. Berapa puluh kasus yang harus dikawal sama teman-teman netizen. Jangan nganggap netizen alah cuman berisik-berisik doang, tapi faktanya ketika tidak dikawal, ketika meleng dikit seleng-seng, tolonglah bisa selonong boy kalau meleng dikit ya. Jadi buat teman-teman netizen, teman-teman Santuy People, semangat terus menyambut 2025 dengan list kawalan yang sangat banyak. Siap-siap kuota harus ditambahkan ya, stamina harus ditambahkan, jempol harus dikuatkan untuk tetap menyuarakan ya. Ya gitulah pokoknya Maya, segini dulu aja kaliannya. Selamat tahun baru buat teman-teman netizen, teman-teman Santuy People yang merayakan dimanapun kalian berada, yang sudah liburan selamat liburan, yang masih bekerja gas terus para pejuang rupiah ya. Ya segini dulu kali ya. Sambil menunggu kelanjutannya kita meluncur dulu ke setting di Super Thanks. Jus. Yo. Yes. Super Thanks kita kalian ada dua. Yang pertama dari Kakak Saninata, beneran sudah tidak bisa berword lagi. Sangat miris, semiris-mirisnya bagaimana cara menolong mereka. Itu dia tadi sudah dengarkan. Bang Reza Giri pun sampai bingung ya saat MA sebut PK hanya 1 kali. Lasnya dari Titi Shine. Terima kasih Nyomang udah setia kawal dan terima kasih atas dukungan dan doanya. Minta maaf sebelumnya, jadi kemarin Super Thanks-nya nggak muncul karena ke hold sama YouTube gitu. Ada ketikan yang titik jadi disangkanya link gitu. Mohon maaf sebelumnya dan habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan Super Thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, berpisah-pisah, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjut di komen seperti biasanya dan Mamang si Abu yang tadi berkelana dan Pakun yang baru bangun lagi. 2 tepi mangkok cabut dulu dan ciao.